Sabidu kita sadayun memecah ria galombang dan tanggung sakit tanggung malape adik ka urang dan tanggung sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم فإن تولوا فقل حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idin hawa syarrafa wa fatha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilaha wahida wa rabban syahida la ma'budu siwahu wa nahnu lahu muslimun. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Subhanal abadil abad, subhanal wahidil ahad, subhanal fardis samad, subhana man rafa'a as-samaa'a li ghairi amad, subhana man basatal arda ala ma'in fajamal, subhana man khalaqal khalqa wa asarul adad, subhana man qasabal arzaka wa lam yunsa ahad, subhanallazi lam yattakhidh sahibatan wa la walad, subhanallazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dihormati para alim dan ulama, imam khatib bina dan maulana, kemudian para angku nini mama dan kadang basahabat wah dan bau pejuang sahabat abuleh baure subada tunggang di anjuang tinggi di abagadang. Dihormati sahabat dan kawan ambong Bapak Haji Yuwana Samiyar Sarjana Hukum selaku Ketua PKDP DKI Jakarta. Alhamdulillah tidak disangka, tidak diduga bisa bertemu pada malam yang berbahagia ini. Tapi kalau Allah yang menentukan, insya Allah kun kata Allah langsung payakun. Dihormati kepada Ketua Umum IKUS beserta jajarannya yang saya hormati, seluruh IKA-IKA atau yang hadir pada malam ini, saya simpulkan kepada seluruh jamaah yang hadir,
saya hormati, kemudian pelaksana, ketua panitia pelaksana beserta kepengurusan Masjid Syekh Burhanuddin Ulaan Jakarta. Saya hormati kepada seluruh ibu-ibu yang hadir di atas. Amo sako tadi nak ada ibu-ibu bercalian kate nampak bantunya. Bercalian ada yang disela di situ. Dihormati umumnya kita yang hadir pada malam yang berbahagia ini, saya hormati. Insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kepada Allah Rabbul Qadir Jalil, berkat nikmat dan rahmat Allah yang diberikan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, masih diberi kesempatan untuk dapat beribadah, untuk bisa mempergunakan hidup dan kehidupan ini kepada jalan yang diridhoi Allah. Salah satunya mensemarakkan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kota kita bersyukur. Syukur itu adalah mempergunakan nikmat dan rahmat Allah kepada jalan yang diridhoi Allah. Salah satunya menghadiri majelis memperingati manusia yang sangat mulia, yaitunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang nabi yang sangat cinta kepada umat. Beliau seorang nabi yang sangat merindukan umat. Beliau adalah seorang nabi selalu bermohon kepada Allah bagaimana umatnya banyak masuk ke dalam surga. Disuruh oleh Allah kita sholat, Allah itu tidak pernah sholat. Siapa kali sembah de Allah Pak dan Tuhan tu iyo. Disuruh oleh Allah kita berzikir, Allah itu tidak pernah zikir. Apa yang disabri oleh Allah, yang Tuhan itu Allah. Tapi disuruh oleh Allah kita berselawat, Allah itu terlebih dahulu berselawat. Lihat Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat Allah berselawat ke Nabi. Allah yang jadikan Nabi mau berselawat ke Nabi. Padahal apa untungnya sama Allah? Andaikan Allah tidak berselawat, Allah itu tetap Tuhan. Banyak Allah berselawat, Allah itu tak bakal dapat pahala. Tapi karena kemuliaan Nabi, Allah yang jadikan Nabi mau berselawat ke Nabi. Jadi Allah panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi, ucapkan salam dengan sempurna. Kalau kita berselawat kepada Nabi walaupun satu kali, sallallahu alaihi wa sallam, Allah berselawat 10 kali. Wa huta anhu asara sayyi'at, dicampakkan dosa 10. Wa rufi'a lahu asara darajat, diangkat derajat 10. Jadi sekali Nabi dia 30 dapat di awal. Jadi hakikat selawat itu bukan untuk Nabi tapi untuk kita.
Sebab Nabi itu, andaikan kita tidak berselawat, yang Nabi itu tetap Nabi. Beliau tidak akan terundur menjadi Nabi. Tidak mau kita mengindahkan sunnah Nabi, Nabi itu tetap masuk surga. Ini udah kata ulur masuk surga. Ano yang kita fikirkan adalah itu. Sebab ujung kehidupan ada kematian. Dunia ini akan ditukar nanti dengan akhirat. Itu makanya perbanyak kita berselawat kepada Nabi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Mudah-mudahan di hari kiamat kita ditunggu dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Amin. Sebelum pengajian kita teruskan, aku selaku hamba yang dhaif terlebih dahulu meminta maaf kepada ibu bapak dan saudara. Mana tahu di dalam pengajian ada tersinggung perasaan ibu bapak walaupun kita berjauhan. Jadi maaf, lain dia mau maaf. Lain. Alhamdulillah. Laksanakan dia mau. Sampai sudah tentu bagi dia mau nyelena. Apa kalahkan maafnya? Itu. Itu nama kalah sudah. Alhamdulillah. Ibu-ibu dia teh agak pikuk sakit teh. Lain bisa agak tandang lain Nabi Muhammad. Sedangkan malam Maulid Nabi, orang yang dianugerahi itulah yang lahir ke dunia. Jadi kesimpulannya, andaikan tidak ada Maulid Nabi, tidak akan terjadi malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, malam Lailatul Qadar rahmat Allah untuk umat Nabi Muhammad. Tapi malam Maulid Nabi rahmat Allah bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau ya Muhammad kecuali rahmat sekalian alam. Berarti di malam ini kita telah memeriahkan malam yang sangat mulia. Nabi mengatakan, man asaba maulidi wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah. Siapa yang membesarkan hari lahirku, wajib aku beri syafaat nanti di hari kiamat. Syafaat itu adalah pertolongan dari Rasulullah. Sebab di hari kiamat tu Pak, kita tak ada manusia. Nangka dipanggakan tak ada. Harta banyak sekarang di dunia bukan bisa jaminan nanti dari kiamat. Kita butuh pertolongan dari Rasulullah. Coba lihat dalam Quran. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ini tidak berguna harta, tidak berguna anak-anak, kecuali hati yang selamat datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ kita
butuh pertolongan dari Rasulullah. Sebab kita akan mati. Silakan gagal jadi bupati, besok bisa diulang lagi. Silakan gagal jadi anggota DPR, besok bisa diulang lagi. Tapi kalau gagal kita pak caro mati, nak ulang nyodah boleh pak. Sabok nak jatah duit sekalinya. Kok gagal kita dalam sekali kini gua dan duit dua kali nak boleh pak. Maraton mai di dalam kubur memikirkan untuk para sayang sama dia di dunia indah makanan duit kamati. Kini nasi lah menjadi bubur maa caru kama balik dan nasi balik. Kok kayu pada balik kamu ni tumbuh lah bentuk binatang pada dalam bulu. Dan kamu gilai kita mengaji. Jadi syafaat. Contoh syafaat. Hadis Qudusi kejadiannya besok kiamat. Ada segerombolan umat manusia, umat Nabi Muhammad dibawa oleh malaikat Malik ke neraka. Atas satu kita dari Jakarta, kota Mahakulah, tapi najale umat Nabi. Antah dunia di sigo, wallahu a'lam bisawab. Dibawa arah ke neraka. Kemudian bertemu dengan Rasulullah. Malik, kalau mau jaliat nan engkau bawa umat aku kembali, betul ya Muhammad. Kamara cana, kalau aku nak membawa tentu ke neraka ya Muhammad. Sebab aku penjaga neraka. Bahaku engkau bawa umat Abu ke neraka, lah ditimbang tadi Muhammad kironyo banyak dosa daripada pahala, itu mampu dibawa ke neraka. Oda amuah kembali di malam tak amuh. Di sinilah orang yang banyak berselawat kepada Nabi, indahkan syariat Nabi, dimasukkan di Nabi tangannya ke dalam kantong, dapat sorban, taruh di atas kepala umat itu. Balah angkat kepala umat. Setelah itu tolong timbang lagi Malik. Ditimbang dan malaikat Malik, kironyo paret pahalo nah yang doso katema. Kala itu ku main bau-baunya berat malaikat Malik. Kamu pengacau ya Muhammad. Ini kiamat. Kiamat itu tidak ada tolong-tolongan. Dijawab oleh Nabi, ya Malik, umatku ini di atas dunia basah bibirnya berselawat kepadaku. Di atas dunia dia mencintai aku. Jadi inilah pertolongan terakhir dariku. Apapun alasannya aku tidak terima. Dijawab oleh Malik, ya Muhammad, kamu saya laporkan kepada Allah. Silakan, saya terima. Pergi Malik ke tempat munajat, melapor Malik kepada Allah. Ya Allah, adosiku dan mengacau, curang, namanya Muhammad. Lajale umat kadi opor ke neraka, lajale dosonya banyak, nyoh bantu-bantu nyoh tolong-tolong. Firman Allah, ya Malik, katakan kepada Muhammad itu dengan perkataan yang sebenarnya. Siap ya Allah, membalik-balik malaikat Malik di tempat kejadian. Pas Malik sampai di tempat kejadian, kirono umat banyak tadi pak, dah ada situ lepas. Tiga nabi nyo tagak surat lain. Muhammad, ya, maju umat banyak tadi. Lah Rasulullah masuk surga. Kalau bertimbang tadi mah banyak pahala daripada dosa. Ada lain. Memang engkau benar-benar pengacau ya Muhammad. Aku sedang melapor baru kepada Allah. Engkaulah Rasulullah juga
dijawab oleh Rasulullah, "Ya Malik, kalau kamu tidak menyukai umatku masuk ke dalam surga, biar aku ganti mereka masuk ke dalam neraka. Laporkan ke Tuhanmu, aku siap menerimanya." Takkan lupa perjuangan Nabi Muhammad. Jadi abina malam dawa arbah. Yolah mengaji dawa sampai jam kuda jadi masalah dawa. Kumat perjuangan Nabi. Kalau tak saat engkau Malik, dia amukan dimasuk ke dalam neraka, asalkan umatku masuk ke dalam surga. Kau perjuangan Nabi. Laporkan ke Tuhan, aku siap menerimanya. Balik ke Malik, lapor Malik kepada Allah. Ya Allah, kiranya umat banyak tadi lah disuruh dan Muhammad balik ke Allah. Terus kecil Muhammad dia inu ganti umat tu masuk ke dalam neraka. Kau baik tu engkau nak pangacau lah menyentuh Malik. Mana boleh mengacau? Ya Allah, tapi Muhammad yang mengacau. Tahu tak engkau Malik, Muhammad itu tidak akan dimakan api. Kalau dia masuk ke dalam neraka, maka padam seluruh api neraka. Kalau padam api neraka, tentu bagaimana kata orang kafir. Nak terasa di dunia lain. Terus bagaimana lagi ya Allah? Terserah Muhammad itu kemana saja umat dia bawa. Kalau surga kata Muhammad, aku mempersilahkan umat yang masuk ke dalam surga. Inilah yang dikatakan syafaat. Coba 9 Abang Sas Sas sudah ya. Sas hebat kalau kami dia kami bandingan